Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Masjid beserta segenap pengurus masjid, jajaran pengurus masjid Masjid Izzatul Islam Komplek Perumahan Patra Sriwijaya, yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuka agama, alim ulama, guru-guru kita, ustazah, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, bapak ibu jamaah sholat subuh, yang sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho, dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala rasa puji, segala rasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, berbagai macam karunia Allah, berbagai macam nikmat Allah yang sudah dicurahkan kepada kita, yang senantiasa setiap saat dan waktu kita rasakan, sadar atau tidak kita sadari bahwa nikmat Allah ini terus mengalir kepada kita. Betul Pak? Sadar atau tidak kita sadari, bahkan tidak satu detik pun tanpa nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Kenapa kita katakan demikian? Karena apa yang melekat di dalam diri kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikaruniakan kepada kita. Bernapas kita dengan karunia Allah, melihat kita dengan karunia Allah, bergerak kita dengan karunia Allah, mendengar kita dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bergerak pun, kalau tanpa karunia Allah maka badan kita ini, tubuh kita tidak bisa digerakkan sama sekali. Maka tanpa sedetik pun nikmat Allah itu terlewat dari kita. Maka setiap saat dan waktu wajib bagi kita, makhluk Allah ini, terutama kita sebagai manusia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih awal biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak kita mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sadar kita bahwa apa yang melekat di dalam diri kita ini, di jiwa kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih awal kita
Yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya sholawat beriring salam senantiasa dicurahkan, senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan hidup kita. Siapa suri tauladan hidup kita? Yaitu manusia kekasih Allah, manusia pilihan Allah yang diutus ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia. Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam ini juga dapat mengalir pada para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti, dengan memperbanyak membaca salawat di dalam keseharian kita. Alli wa sallim da iman ala ahmada. Ibu-ibu pengajian Pak, kalau kita ini kadang-kadang jarang. Di masjid kami sana aktif, masjid sini aktif, di mana-mana ibu yang paling unggul, ya dah. Alhamdulillah, kami ini bu bukan tak galak uji bapak, ya dah. Kami ini sibuk dengan tugas kami, itu alasannya, ya dah. Alhamdulillah, ibu-ibunya aktif di masjid, di musola. Kita dengarkan ibu-ibu membaca kalimat thayyibah, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tanda cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perantara perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang kita yakini akan dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Maka banyak baca salawat, insyaallah kakek kita diakui sebagai pengikut baginda Rasulullah. Pengikut baginda Rasulullah, insyaallah di yaumil akhir nanti akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini merupakan curahan hati kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontak batin kita harus sepi dalam membaca salawat itu, ya. Makna demi makna kita resepi. Dengan demikian kontak kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda rindu kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan cukup dengan salawat baik, Pak, ya. Sunnah-sunnahnya, syariatnya akan kita berusaha laksanakan. Apa itu sunnah baginda Rasulullah? Ya syariat Islam ini, ajaran Islam ini merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berusaha melaksanakan syariat Islam ini yang merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah dan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Bapak Ketua Masjid alhamdulillah menghubungi kami, minta tolong ngisi safari subuh Ahad di masjid kita yang tercinta ini. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, Pak. Suatu kehormatan dapat berbicara di hadapan jamaah sekalian. Untuk itu
Ana mohon izin kepada jamaah sekalian, mohon izin kepada guru-guruku sekalian untuk berbicara di hadapan jamaah sekalian. Ini bukan berarti banyaknya ilmu yang ada pada kami, Pak. Bukannya luasnya pemahaman agama yang kami miliki, tapi ini merupakan kami mengajak jamaah sekalian untuk muzakarah kita bersama-sama. Setiap ada pertemuan kami bicara di hadapan jamaah sekalian, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk muzakarah bersama-sama. Bukan kami nak gurui, bukan kami nak ngajari, karena apalah artinya ilmu johari, pemahaman johari ini dibandingkan dengan jamaah sekalian. Mungkin jamaah sekalian lebih paham dari kami, tapi melalui kesempatan yang baik ini, oleh karena mic ini kami yang megang, kesempatan diberikan kepada kami, maka kami mengajak Johari mengajak kepada kita semua untuk kita muzakarah bersama-sama pada pagi Ahad ini. Di mana muzakarah ini asal kata dari zakara yazkuru zikron. Apa zikron? Kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya demikian majelis kita ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, turun keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sampaikan bahwa bertemunya orang Islam membentuk silaturahim, membentuk suatu majelis, maka akan turun rahmat dan keberkahan Allah, akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita ngomong itu? Karena Rasulullah menjelaskan, kalau kita bersilaturahim, maka sebelum kita berpisah dari tempat itu, dari masjid ini, maka datang ampunan Allah saking cepatnya. Belum Bu kita berpisah dari tempat ini, Pak, datang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini suatu kabar gembira bagi kita. Ini yang kita inginkan. Betul, Pak? Ampunan Allah ini. Ngapa kita ngomong demikian? Karena manusia ini banyak dosa. Banyak dong. Dah sadar dah Pak kita banyak dosa, Bu? Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa, salah dan khilaf. Bahkan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah. Dan pada akhirnya wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah. Karena tak kata orang yang tak berbuat salah, ya tak? Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada jaminan Allah diampuni dosa-dosa kita di dalam silaturahim kita ini, di dalam majelis kita ini suatu kabar gembira bagi kita. Alhamdulillah. Karena dosa inilah penghalang kita, sudah sering disampaikan, ya. Dosa inilah yang menjadi penghalang kita. Banyak amalan kita, sering kita bermunajat, berdoa kepada Allah, tapi ngapotat belum dikabulkan. Padahal Allah itu ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Aku ini banyak tat berdoa, sering nih anakku nih. Ngapa belum dikabul-kabul? Nah, sabar Bu, sabar Pak, ya. Mungkin salah satu penghalangnya adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin salah satu penghalangnya adalah gelapnya hati kita ini dengan dosa-dosa yang kita miliki. Maka sering kita istighfar, sadari dosa kita, sering kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keseharian kita. Sudah sholat, bahkan sebelum sholat, ya. Sebelum sholat kita istighfar 3 kali, kita istighfar. Ngapo? Kita kan tak nak sholat, kok kita nak istighfar? Bukannya kita nak berbuat dosa yang nak istighfar. Iya, kita nak istighfar supaya kita menghadap Allah itu dalam keadaan bersih. Kita menghadap zat yang maha suci, maka istighfar dulu. Tak bersihkan hati kita dari dosa dan kesalahan. Sudah sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kenapa kita istighfar lebih awal kita ucapkan?
Betul Pak? Ya? Sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kenapa istighfar, kalimat istighfar yang kita ucapkan lebih dahulu? Karena kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin di dalam sholat tadi hati kita lah ada lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas masalah tentang kematian yang akan mendatangi kita. Sudah menjadi kudratullah, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sunnatullah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini secara berpasang-pasangan. Betul Pak? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam pasangannya. Ada pasang, ada surut. Ada senang, ada susah. Ada sedih, ada gembira. Ini merupakan berpasang-pasangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Dan ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya galau, dakati miskinnya mana Pak? Dakati yang gawe yang payah-payah itu tidak. Kaya galau. Nah ini Allah Maha Rahman, Maha Rahim, diciptakannya ada kaya, ada miskin. Lajulah kau megang kekayaan, biar yang ini wong miskin pacak kita bantu yang kaya tadi, yang kaya pacak bantu yang miskin dengan kekayaannya, yang miskin pacak bantu yang kaya dengan tenaganya. Supaya kita saling membutuhkan, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berpasang-pasangan. Dan pada gilirannya nanti ada kehidupan, ada pula yang namanya kematian. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian. Tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup Pak ya, pasti akan mengalami kematian. Hewan itu juga, dan kita manusia ini juga pasti akan mengalami yang demikian. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan, kata Allah. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bahwa kita manusia ini nunggu giliran baik, nunggu giliran. Kapan dan di mana itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lagi sholat, laju udah alhamdulillah, ruku, imam ruku, dia ruku, mangcek itu udah. Imam itidal, dia itidal. Imam sujud, dia melok sujud, makmum. Mangcek itu terus. Kaki jamaah sebelah, imam duduk antara dua sujud, dia masih sujud. Imam sujud lagi, dia masih tetap main itulah. Imam bangkit tahiyat akhir, dia masih main itulah. Agak janggal jamaah sebelahnya dah. Nah mangcek ini ngapa sujud terus ini? Asal imam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dijawab oleh mangcek. Campak, rupanya lah sudah berpisah roh dengan jasadnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, subhanallah. Meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak Pak yang itu? Ada ya? Ada. Sebaliknya, ada kejadian ini Pak. Ini apa kejadian nyata adonian di
di daerah kami sana. Kakak kelas kita dulu, hobinya mabuk-mabukan, minum minuman keras bu, sebotol kurang, nambah lagi, sampai mabuk, tidak sadarkan diri. Kawan-kawannya pesta joget, dia melok joget. Oleh karena ajal datang menjemputnya, campak dia, terjatuh, tidak bisa bangkit lagi, langsung berpisah roh dengan jasadnya, meninggal dalam keadaan mabuk, tidak sadarkan diri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan kakek suatu saat ajal datang menyebut kita dalam terbaik, amal terbaik, husnul khotimah. Mungkin lagi baca salawat, ajal datang, alhamdulillah. Lagi zikir, ajal datang, alhamdulillah. Lagi baca Quran, oh ini amal baik kalau ya. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ajal datang menyebut kita, maka terputus semuanya. Apa yang kita bangga-banggakan di alam dunia ini tinggal galo-galo ya. Tinggal apa? Harta yang berlimpah bisa kita bawa tak ke alam kubur? Tidak bisa, ya. Duit setumpuk dua tumpuk tinggal. Jabatan tinggi, direktur segala macam, kalau sudah tidak berfungsi lagi, tidak lagi disebut orang direktur, tidak kati MH apa namanya tadi itu, MM-nya tidak kati lagi. Satu gelarnya almarhum almarhumah. Anak yang nyayangi kita sudah tidak sudi lagi bersama kita, tidak galak nemani kita dalam kubur. Bini yang cantik, suami yang ganteng, yang katanya sayang dengan kita sehidup semati, galak tidak nemani dalam kubur. Tidak galak, ya memang macam itu. Aku ingat ada syair Bung Haji Roma Irama yang merupakan nasihat kepada kita. Sebujur bangkai bu ya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Nah secepatnya jasad kita nak dipendam. Ngapa mah itu? Ya itulah yang terbaik untuk kita dan untuk orang di sekeliling kita. Secepatnya jasad kita dipendam. Itu yang terbaik. Coba kalau tidak dipendam, busuk ya, nyusai galo-galo. Maka itu yang terbaik. Terputus. Rakati lagi, kemana kegagahan kamu tadi? Kemana kehebatan kamu tadi? Kemana kecantikan kamu tadi? Rakati lagi, apabila roh berpisah dengan jasad ini, sudah, rakati daya lagi jasad kita ini, tidak berharga lagi. Secepatnya jasad kita dipendam, dikubur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengingatkan kita, sering-seringlah kita datang kepada saudara-saudara kita yang meninggal untuk mengingatkan kita ya, bahwa suatu saat kaget kamu pula yang akan ini. Nah, ada tetangga kita meninggal itu mengingatkan kita Pak, bahwa suatu saat kaget kapan-kapan baik di mana baik pasti kamu akan macam ini. Sebujur bangkai. Badan kita yang tadinya cantik gemulai, badan kita yang tadi gagah perkasa, lambat laun akan busuk dimakan
cacing tanah dimakan ulet, tinggallah roh kita yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan di alam dunia ini. Sepi, gelap, sempit kalau udah kata amal kebaikan di alam dunia ini. Cobalah Pak kita bayangkan, sama-sama kita bayangkan dalam pemikiran kita di dalam kubur itu. Kalau udah kata amal macam mana? Udah kata amal kebaikan. Sepi, gelap, dan di dalam kubur itu kalau kita baca keterangan agama, berbagai macam hal makhluk yang menyeramkan yang akan menemani kita. Kalau kita banyak dosa, berbagai macam makhluk yang menyeramkan akan menemani kita. Ulo, kalajengking, apalagi yang serem-serem akan menemani kita, akan menggerogoti kita. Setelah jasad berpisah dengan roh, jasad kita akan hancur dimakan cacing tanah, dimakan ulat, roh kita akan bertanggung jawab. Iza mata benu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila datang ajal kepada anak Adam itu, maka terputuslah semua amal. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah, Bu. Maka sedekah jariyah ini terus mengalir, mengalir pahalanya. Yang dapat kita bawa ke alam kubur ada 3, Bu. Semuanya terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah yang masih dapat kita harapkan. Kita Masjid Islam Izzatul Islam ini kemarin itu lagi renovasi, tak? Betul, Bu? Lagi renovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengurus masjid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati komplek perumahan Patra Sriwijaya. Pengurus masjid ingin merenovasi Masjid Izzatul Islam, maka bagi yang ada berkelebihan rezeki, mohon kiranya bantuannya. Umpama ya, yang kemarin itu Pak, itu kira-kira ya. Nah, Mang Cek ini datang, Pak, aku tak perlu ada duit, ada semek ini, tolong. Jadilah Masjid Izzatul Islam ini jadi nyaman seperti ini, ya. Jadi nyaman seperti ini. Masuk kita ke Masjid Izzatul Islam untuk beribadah, rasa nyaman, dingin, sejuk, tidak? Insya Allah jamaahnya tambah nyaman. Hartanya di masjid ini maka terus mengalir selama ada orang beribadah di masjid ini. Walaupun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, selama ada orang beribadah di masjid ini maka pahalanya terus mengalir. Itu sedekah termasuk sedekah jariyah. Beli kitab-kitab agama, beli kitab-kitab Al-Quran, kita letakkan di masjid, kita letakkan di kantor, kita letakkan di madrasah, dibaca oleh anak-anak kita, dibaca oleh jamaah, maka pahalanya mengalir kepada kita. Itu sedekah jariyah. Maka diceritakan bahwa diceritakan dalam Quran itu ada orang yang sudah meninggal itu pengen hidup lagi. Ya Allah, minta tolong hidupkan lagi walaupun satu saat. Nak ngapo? Kau nak sholat? Rupanya bukan dia nak pengen sholat, bukan dia nak zakat, nak puasa, bukan nak pergi haji, tapi yang diutamakan adalah sodako tadi. Karena begitu besar pahala dari sodako ini, terus ngalir. Maka Bu, Pak, selagi mumpung kesempatan masih ada, rezeki dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
bersama-sama kita berusaha sodako. Sodako itu tidak nak nunggu banyak nian, tidak. Pak, mak mana aku nak sodako? Nak nganjuk jajan anak aku lagi susah. Alasannya tidak. Tidak macam itu. Ada anak tetangga nangis, ngapa nak jajan rupanya mak baknya kate duit. Nah kebarangan di kantong itu ada duit 2.000 atau 5.000 dah. Anak jajan anak. Sodako ya. Kecil tapi sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada wong pemulung terseok-seok kasihan ya. Itu nyimpen duit di kantong, mbek napa? Kecil tapi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ini sedikit ini besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan membantu kita, akan menolong kita di alam kubur atau alam barzah. Maka Bu, Pak, alam kubur itu bukan peristirahatan terakhir, bukan. Kadang ada saudara kita pengumuman telah berpulang ke rahmatullah, akan dimakamkan di peristirahatan terakhir, ya. Sebenarnya bukan peristirahatan terakhir alam kubur itu, transit. Yang peristirahatan terakhir itu alam akhirat. Nah, dari dia meninggal sampai kiamat kagak itu alam barzah namanya. Alam barzah itu alam transit. Kalau cepat kiamat, maka dengar dia di alam barzah. Tapi kalau lama nian kiamatnya, dia nunggu lama di alam barzah atau alam kubur. Pertama sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang akan menolong kita di alam kubur kagak. Baik ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan oleh dirinya dewe, maupun ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ini Pak, kita ini kadang-kadang ada keluaran pesantren, tidak salah-salahnya. Keluaran fakultas ini ilmunya banyak, tapi jangankan wong lain nak mengamalkan ilmunya, nak manfaatkan ilmunya, dia dewe lagi tak galak manfaatkan ilmunya. Ada Pak Meto, Pak? Ada di sana, di sini mungkin tak kate, ya tak kate. Keluaran pesantren, keluaran dari fakultas ini, ilmunya banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Dia dewek lagi tak galak manfaatkannya, apalagi orang lain, ya. Nah ada lagi sederhana, ya. Sederhana ilmunya tak perlu banyak nian, sedikit-sedikit baik pemahamannya, tapi terus dia amalkan, ya Pak. Ilmunya tak perlu banyak, sedikit-sedikit baik pemahamannya, tapi terus diamalkannya, rajin dia ngamalkannya. Masyarakat terus menggunakan ilmunya, ya tak? Maka inilah ilmu yang bermanfaat, walaupun tidak banyak tapi dimanfaatkan terus, ya tak? Insya Allah akan menolong kita di alam barzah dan alam akhirat. Kemudian yang ketiga kita ringkas Pak, karena nyengok keluar adillah sudah terang, ya. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini yang paling kita harapkan, Pak. Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Maka di dalam kubur itu nunggu orang tua, nunggu doa dari anaknya. Kalau anaknya soleh, ada kiriman bacaan, amalan-amalan dikirimkan ke orang tuanya, berdoa, doakan orang tuanya. Tapi kalau anaknya yang salah, bukan soleh, maka tidak ngirim-ngirim, tidak ngirim-ngirim. Sama Pak, Bu, dengan kita di dunia ini. Sama. Ada si A, ada si B bertetangguan. Si A anaknya 5, si B anaknya 4. Si A ini
Nunggu kiriman, tidak dikirim-kirim anaknya 5 ini, tidak ngirim-ngirim ya. Si B ini walaupun anaknya 4 kakek ngirimi, anak yang di Bandung ngirimi, anaknya yang di Tangerang ngirimi, anaknya yang di Kalimantan ngirimi, terus mana rasanya yang si A tadi? Sedih rasanya enak. Anak banyak cuma tak ngirim-ngirim. Tinggal berdua tuh lah sama rumah enak. Nama itu mulai di dalam kubur bu kita tuh. Bertetangguan dengan si A si B tadi dah. Si B dapat kiriman Fatihah, Yasin, kiriman tahlil, dihadiahkannya kepada mak-baknya di dalam kubur. Berdoa, minta ampuni, minta terimakan amal wong tuanya, minta lapangkan, minta terangkan dalam kuburnya. Anaknya yang sikok tuh macam itulah. Yang sikok tadi anaknya banyak tapi tidak ngirim-ngirim, tidak doa-doakan. Sedih wong tua dalam kubur itu. Sedih. Nah, maka meninggalkan anak yang soleh itu sangatlah perlu. Tapi anak yang soleh ini tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan, ya. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu usaha untuk mendapatkan anak yang soleh. Kadang-kadang kita berusaha belum tentu berhasil, Pak, ya. Betul. Kita berusaha semaksimal mungkin nak didik anak kita ini menjadi anak yang soleh. Ada dapat Nabi apa namanya? Nabi be anaknya tidak berhasil, Nabi Nuh. Tapi itu jangan putus asa. Sebagai wong tua, tugas kita mengarahkan anak kepada jalan yang benar. Tugas kita itu ya, Bu. Tugas kita wong tua mengarahkan anak kita kepada jalan yang benar dengan harapan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah dengan semaksimal mungkin, berusaha mendidik anakku menjadi anak yang benar, menjadi anak yang soleh dan soleha. Tolong hamba ya Allah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan dapat hasil yang baik. Kalaupun tidak dapat hasil yang baik, kita sudah berusaha. Tanggung jawab kita sebagai wong tua sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacanya Bapak Ibu sudah sibuk dengan kue masing-masing, maka kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih lagi bagi yang ngomong ini juga, ya. Nah, sama-sama Bu, seperti apa yang kita sampaikan tadi, bukan kita bermaksud mengajari, bukan kita bermaksud menggurui, tapi kita muzakarah bersama-sama. Mudah-mudahan muzakarah kita ini ada manfaatnya untuk bekal kita menghadapi maut yang pasti akan datang menjemput kita. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir pertemuan kita ini mari bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat kedua belah tangan kita, agar kiranya kehidupan kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti pada saatnya tiba ajal datang menjemput kita, kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah lin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi, khususan abaina wa ummahatina. Biramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم تولى أمرنا بذلك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم. واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana sadar semakin banyak kata-kata keluar melalui lisan ini, mungkin ada kesalahan, ada kehilapan, ada kekeliruan yang sudah saya sampaikan. Untuk itu atas segala kesalahan, kehilapan dan kekeliruan, ana mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah tentunya ampunan dari Allah yang selalu kita harapkan. Mari terakhir kali kita tutup dengan membaca doa kifarat majelis agar majelis kita ini tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.